Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Jadi Bapak sebelumnya mohon maaf karena baru sempat membuat video penampakan untuk berkomunikasi dengan kalian di sela-sela kesibukan Bapak. Dalam video yang perdana ini Bapak akan membantu pembahasan materi, yaitu materi kita mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Jadi Bapak sebelum masuk ke materi dasar, materi pokok penerapan berbagai formula atau aplikasi dalam kegiatan siklus akuntansi atau laporan keuangan, Bapak memberikan tugas kelompok minggu kemarin melalui Google Classroom, yaitu tabel cinta akun. Harapannya apa? Bapak memberikan kalimat cinta akun agar kalian juga mencintai, memahami akun, karena ini adalah basic atau ibaratnya rumah dasar, fondasinya sebuah bangunan, dasar atau fondasinya sebuah laporan keuangan. Dalam jurusan akuntansi, tugas accounting auditor adalah membuat laporan keuangan. Bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan yang baik, yang benar, kalau elemen penting fondasinya itu yaitu berbagai akun tidak kita pahami, kita tidak kuasai. Baik, sebetulnya dalam kegiatan tugas kelompok kemarin yang Bapak sudah share melalui Google Classroom kita, itu pengisiannya gampang sekali, dan tujuannya Bapak sekali lagi untuk mereview kembali materi-materi kemarin yang sudah pernah diajarkan terutama oleh Bapak Ibu guru di mata pelajaran atau mata diklat yang lain seperti akuntansi dasar. Itu kalian tetap mengingat itu. Oke. Jadi untuk pengisian tabel cinta akun itu sebetulnya sangat simpel sekali. Kalau untuk mengisinya bagaimana Pak? Jadi di semester yang kemarin, yaitu di semester gasal, semester pertama, kalian Bapak yakin sudah pernah diberikan pembagian akun atau rekening atau account oleh Bapak Ibu guru di mapel yang lain, terutama yang terkait dengan kegiatan akuntansi dasar. Jadi kalau kalian sudah memahami ini, sebetulnya untuk mengisi tugas kelompok dari Bapak itu sangat mudah sekali dan tidak ada hambatan. Oke, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru, bahwa akun atau rekening itu adalah sebagai dasar, sebagai barat manusia, adalah darahnya dalam pembuatan laporan keuangan. Kalau kita tidak memahami berbagai akun atau rekening, bagaimana kita akan bisa membuat laporan keuangan? Jadi dalam akuntansi, akun atau rekening atau perkiraan atau account itu dibagi dua kelompok besar, yaitu akun real atau neraca dan akun nominal atau laba rugi. Jadi kalau kalian mengingat kembali atau sudah memahami ini, untuk mengisikan dalam tugas Bapak itu tidak akan ada kendala. Sebetulnya kalau kalian mencermati dan smart, dalam tugas Bapak kemarin itu sebetulnya sudah Bapak sampaikan sekaligus kuncinya. Jadi kalau kalian smart atau memahami, kalian cukup unhide, nanti di situ akan muncul contoh atau kunci. Sekali lagi itu hanya sekedar contoh dari Bapak. Jadi ini adalah kalau ada beberapa siswa yang sudah bisa membuka di unhide, itu sudah Bapak berikan sampai 20 contoh berbagai akun atau perkiraan. Tinggal kalian nambah separuh lagi. Jadi itu bonus penghargaan dari Bapak buat kalian yang mungkin smart bisa memahami ini. Jadi dalam sheet atau lembaran di spreadsheet atau aplikasi pengolah angka itu sebetulnya bisa disembunyikan dan juga bisa diprotek. Tapi kali ini Bapak tidak akan memprotek, hanya menyembunyikan.
Jadi kalian bonus nggih bagi yang sudah bisa memahami itu, dan kalian sudah dapat menuliskan separuhnya sendiri, 50% sudah terselesaikan tugas itu, tinggal 50%-nya lagi, tinggal 20 akun lagi. Baik, ini Bapak sekedar berikan contoh. Kalau kalian di semester Gasal kemarin sudah memahami ini, kalian tidak akan mengalami kendala. Misalkan kalian memahami akun harta, untuk mencari 40 akun itu sebetulnya sangat mudah sekali, karena dalam akun kelompok harta berbagai pembagian anak buah harta itu sangat banyak sekali. Mulai kas itu sendiri dibagi menjadi kas di tangan, kas bank, kas kecil, persediaan, piutang itu sendiri masih dibagi menjadi piutang lancar, piutang jangka panjang, kemudian perlengkapan dan peralatan itu sendiri juga dibagi menjadi berbagai akun yang lebih rinci lagi, Terus ditambah harta tetap sendiri banyak sekali, mulai dari tanah, gedung, bangunan, mesin, dan harta tetap yang tidak berwujud, mulai goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise racing, dan lain sebagainya. Jadi untuk mencari 40 sebetulnya tidak mengalami kendala. Oke, Bapak kembali ke lembar penugasan cinta akun. Jadi di sini sudah Bapak sebutkan, Bapak menulis 20 akun itu belum dari berbagai akun yang lain, hanya memberikan contoh dari kelompok akun atau perkiraan harta. Ini kalau dieksplor lagi masih banyak lagi. Jadi misalkan di situ disebutkan kode ini adalah semacam tanda identitas akun itu. Dalam akuntansi kas itu berapa? Kas itu termasuk kelompok harta lancar, berarti kodenya adalah 1. Harta lancar harta tetap 1, otomatis 1. Tinggal 1 berapa tergantung berbagai jenis akun yang digunakan perusahaan itu. Semakin banyak berarti pembagian di belakang akun itu juga akan semakin banyak dan kompleks. Di situ ada harta lancar dibagi menjadi berbagai macam akun, mulai kas di tangan, kas di bank, kas kecil, piutang dagang, piutang wesel, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, sampai harta tidak berwujud. Ini Bapak hanya menuliskan beberapa akun saja sudah dapat 20. Oke, nomor kode nama akun sudah paham. Kemudian jenis atau kelompok akun. Dalam akuntansi seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru di mapel akuntansi dasar atau mapel yang lain, jadi pembagian akun itu banyak sekali. Jadi ada harta lancar, harta tetap, terus harta lancar itu sendiri juga banyak. Kemudian jenis kelompok atau akun itu sudah paham, jadi harta lancar istilahnya ya current asset, harta tetap adalah fixed asset. Istilah-istilah ini harus kalian sudah mulai pahami. Karena apa? Karena nanti di kelas 11, kelas berikutnya kalian akan memahami dan membutuhkan istilah-istilah itu dalam pembelajaran komputer akuntansi atau MAYOP. Oke, istilah atau nama internasional ini nanti dulu, kalau memang ada yang tidak paham monggo, tapi ini pelan-pelan harus kalian ada kegiatan peningkatan. Misalkan per hari kalian paham 2, 3 sampai per semester pun harus paham. Misalkan semester Gasal kemarin kalian hanya paham 10 akun, sekarang harus ditambah 10 akun plus istilahnya. Besok semester genap dari 10 akun plus istilahnya menjadi 20 atau 30. Begitu Bapak harapkan. Kemudian saldo normal. Saldo normal adalah saldo wajar, saldo yang harus ada pada sebuah akun. Misalkan kas atau tanah, misalkan kelompok
akun-akun atau rekening harta lancar, misalkan kas, itu dimanapun juga kas harus memiliki identitas saldo normal atau saldo penambahan itu harus debit. Jadi saldo normal itu hanya ada dua dalam akuntansi, kalau tidak debit yaitu kredit. Kalau suatu saat kalian menjumpai sebuah laporan atau catatan laporan keuangan kok kas atau misalkan harta lancar yang lain, misalkan piutang, kok tidak debit, berarti itu ada yang salah, berarti itu tidak betul. Apakah karena salah ketik atau mungkin memang kesalahan-kesalahan yang lain ya. Jadi itu tidak benar. Inilah gunanya saldo normal. Jadi kalau kalian untuk mudah memahami apa itu saldo normal, yaitu saldo bertambah, itu saja ya. Karena orang-orang awam memahami saldo normal itu saldo yang bertambah ya, penambahan. Kemudian kebalikannya dari saldo normal yaitu pengurangan. Berarti kalau kas bertambahnya saldo normalnya itu debit, berarti berkurangnya kredit. Begitu sebaliknya. Hanya yang perlu kalian pahami, tidak setiap akun itu saldo penambahnya atau bertambahnya itu harus atau mesti debit. Ada beberapa akun yang saldo normalnya tidak didebit. Oke, misalkan saldo utang, saldo modal, saldo pendapatan. Jadi seperti yang sudah diajarkan di semester kemarin ya, kalian harus paham ini. Harta, kemudian utang, modal, pendapatan dan beban, saldo normalnya lain-lain. Akun atau kelompok akun yang memiliki saldo normal debit adalah apa, Nana? Harta, kemudian beban, kemudian privilege. Selain itu berarti kelompok akun selain harta, beban dan privilege adalah saldo normalnya atau penambahnya adalah kredit. Misalkan apa Pak? Utang, modal, dan pendapatan. Ini penting sekali sebagai dasar untuk materi berikutnya. Kemudian kolom posisi di laporan keuangan. Ya, sekali lagi laporan keuangan itu dalam akuntansi ada 5. Neraca, laba rugi, laporan arus kas, perubahan modal, dan laporan atas catatan atas laporan keuangan. Neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk semester kali ini Bapak sampaikan hanya biasanya posisi di laporan keuangan itu untuk pembelajaran biar kalian simpel hanya ada 2 biasanya, yaitu neraca balance sheet atau laporan laba rugi, profit and loss, laporan laba rugi, biasanya seperti itu. Ini penting sekali karena apa? Karena kalian harus paham suatu akun pasti punya posisi di laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk kontrol. Kalau kalian nanti melihat suatu laporan keuangan, posisi akunnya itu pasti di situ. Kalau tidak di neraca, laba rugi. Dan biasanya pun dalam akuntansi suatu akun posisi di laporan keuangannya itu hanya 1. Okay? Jarang sekali akun yang memiliki, bahkan tidak ada, punya double posisi. Misalkan akun kas, biasanya kalau di neraca ya udah di neraca terus. Tidak mungkin kas itu ada di akun atau di laporan keuangan misalkan di laba rugi. Jadi itu juga sekaligus sebagai kontrol kita untuk penulisan atau untuk laporan keuangan itu betul atau salah. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Pak sudah memberikan contoh, kalian tinggal melanjutkan. Pak, gunanya apa nggih untuk tugas itu? Jadi tugas itu sebetulnya adalah dasar sebelum kita masuk ke materi, yaitu penerapan berbagai rumus, formula atau fungsi yang sudah Bapak ajarkan di semester kemarin, seperti fungsi matematika dan trigonometri, fungsi statistik,
fungsi datetime seperti di semester kemarin untuk diterapkan di kegiatan siklus keuangan. Jadi untuk memudahkan kalian, siklus keuangan itu sebetulnya sama dengan laporan keuangan, proses pembuatan laporan keuangan. Kalau di semester Gasal kemarin, semester 1 kemarin, berbagai macam fungsi atau formula baik matematika, statistik, datetime, finansial itu hanya diterapkan untuk rumus-rumus sederhana. Di semester ini diterapkan dalam kegiatan pembuatan laporan keuangan atau siklus keuangan. Sebelum Bapak menerangkan penerapan rumus-rumus itu dalam laporan keuangan, Bapak berikan materi di awal, termasuk juga penugasan ini adalah dalam rangka untuk memudahkan kalian memahami materi ini. Jadi itu tujuannya Bapak. Kenapa Pak? Karena kalau kalian belum paham itu, pembahasan kita untuk penerapan berbagai aplikasi atau rumus untuk membuat laporan keuangan akan ada kendala, kalian akan sulit memahaminya. Jadi besok di semester genap ini atau semester 2 kalian akan menerapkan secara langsung berbagai macam rumus atau fungsi, baik mulai statistik, fungsi matematika, datetime dalam penggunaan pembuatan laporan keuangan secara langsung. Jadi ini ya materi yang akan kita bahas di semester genap ini. Di sini ada berbagai macam tahapannya. Mulai yang pertama, sheet pertama menunya dulu, daftar akunnya. Nah ini sebagai dasar tugas kalian ya. Kalau kalian tidak paham berbagai nama akun, kemudian saldo normalnya dan posisinya di laporan keuangan, kalian akan mengalami kendala atau kesulitan. JU, rekap jurnal, buku besar, neraca saldo, sampai kertas kerja dan laporan keuangan. Jadi untuk memahami itu kalian juga harus memahami siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang sudah juga diajarkan oleh Bapak Ibu guru, yaitu mulai pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca lajur atau kertas kerja, sampai pembuatan laporan keuangan. Yang membedakan apa Pak? Kegiatan siklus akuntansi manual dengan menggunakan aplikasi yaitu spreadsheet. Yang membedakan adalah kalian wajib memahami dan menggunakan berbagai aplikasi yang ada di spreadsheet, mulai dari fungsi finansial, matematika, mungkin ada trigonometri, datetime, lookup dalam kegiatan pembuatan berbagai rumus. Contohnya seperti jurnal umum, kita akan menggunakan berbagai macam rumus. Salah satunya mungkin rumus SUM. SUM ini adalah aplikasi atau penerapannya. Jadi dalam semester ini, selain penerapan berbagai rumus yang sudah Bapak ajarkan di semester kemarin, juga nanti akan Bapak tambahi, misalkan dengan fungsi hyperlink atau fungsi untuk mengotomatiskan berbagai fitur secara online, seperti kalau kalian browsing, klik gambar atau simbol salam 2 jari langsung muncul, itu namanya hyperlink. Kemudian Bapak juga nanti akan kenalkan apa yang disebut dengan data validation. Jadi seperti yang ada di kasir-kasir atau program yang lain, kita tinggal cukup tidak perlu mengetik, hanya memilih. Nah ini adalah namanya data validation. Itu akan nanti kita ajarkan di semester ini. Tujuannya apa Pak? Kenapa materi ini diajarkan? Yaitu agar ada efisiensi, efektivitas. Jadi kerja kita akan sangat-sangat terbantu dengan berbagai rumus. Rumus itu tujuannya untuk apa Pak? Selain mempercepat kerja,
mengefisienkan biaya dan tenaga kita, juga yang penting adalah meminimalkan bahkan mengurangi atau menghilangkan kesalahan. Misalkan kalau tidak menggunakan fungsi spreadsheet atau aplikasi, kita akan banyak mengalami kendala dan memerlukan banyak waktu, biaya. Misalkan dalam penulisan jurnal umum, untuk menuliskan saldo yang dikredit kita cukup menuliskan sama dengan, otomatis kalau ada perubahan di sisi debit, otomatis sisi kreditnya akan berubah. Ini hanya sekedar contoh. Oke, itu dari Bapak di awal materi ini. Untuk pertemuan berikutnya Bapak sudah langsung masuk ke materi pokok, yaitu penerapan berbagai fungsi atau formula dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan atau siklus akuntansi, terutama siklus akuntansi jasa atau dagang. Oke, materi ini akan Bapak juga share ke dalam Google Classroom kalian. Terima kasih, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan penasaran. Silahkan kalau ada berbagai pertanyaan atau mungkin kekurang pahaman, silahkan japri Bapak atau silahkan di chat di WA atau Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.